kita akan belajar tentang kuartil. Jadi, kuartil itu sendiri adalah nilai dan ukuran yang membagi sekelompok data yang sudah disusun berdasarkan besarnya nilai menjadi 4 bagian yang sama besar. Oleh karena itu, nilai kuartil itu dibagi menjadi 3. Ada kuartil bawah, itu Q1. Kemudian ada kuartil tengah, itu Q2. Dan yang terakhir itu kuartil 3 atau atas. Kuartil atas. Mulai. Oke. Seandainya garis panjang ini adalah urutan data yang sudah terurut, maka kita bagi garis ini menjadi 4 bagian yang sama besar. Bisa dilihat, ini bagian ke-1 bernilai 25%, bagian kedua itu bernilai 25%, bagian ketiga 25%, dan bagian terakhir keempat 25%. Di mana letak Q1, Q2, dan Q3-nya? Untuk Q1 itu kuartil bawah ada di bagian paling ujung sini. Itu Q1, Q2 itu pasti ada di tengah, dan Q3 itu yang paling atas. Nah, beginilah bentuk Q1, Q2, dan Q3. Mungkin kita langsung saja ke contoh soal. Baik teman-teman, langsung saja kita ke pembahasan contoh soal. Jadi untuk data kuartil itu sendiri itu dibagi menjadi 2. Ada data tunggal dan ada data kelompok. Untuk yang pertama itu kita akan membahas tentang pertanyaan data tunggal. Di sini ada pertanyaan, terdapat sejumlah data pengujian yang terdiri dari 5, 7, 4, 6, 2, dan 8. Carilah Q1, Q2, dan Q3-nya. Bagaimana cara penyelesaiannya? Langkah pertama itu kita urutkan terlebih dahulu angka-angka ini dari yang terkecil sampai yang terbesar. Oke, angka yang terkecil itu 2, ada 4, 5, 6, 7, dan terakhir 8. Dan langkah kedua, untuk Q2 itu adalah nilai tengah atau median. Maka bisa langsung saja kita cari di angka-angka ini mana nilai tengahnya. Nah, di sini kita dapat Q2-nya itu 5. Dan bagaimana cara kita mencari Q1 dan Q3-nya? Kita bisa menggunakan rumus dari data tunggal. Untuk Q1 itu 1/4 dalam kurung N plus 1. Apa itu N? N itu adalah banyaknya data. Dan data di sini banyaknya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi N-nya adalah 7. Langsung kita masuk rumus 1/4 7 plus 1. Jadi 1/4 7 plus 1 8. Dan hasilnya adalah 2. 2 ini bukanlah hasilnya, tapi 2 ini adalah urutan datanya. Maka kita cari Q1-nya itu ada di data ke-2. Di mana data kedua itu 1, 2. Artinya Q1-nya ada di angka 4. Ini adalah Q1. Kemudian uji coba Q2. Apakah benar Q2 itu ada di angka 5? Maka kita masuk ke dalam rumus. Q2 2/4 N plus 1. 2/4 yang tadi 7 plus 1 jadi 8. Hasilnya adalah 4. Kita cari data yang keempat 1, 2, 3, 4. Jadi pas Q2-nya ada di 5. Dan yang terakhir itu Q3. Rumusnya tuh 3/4 N plus 1. 3/4 8 kali 8. Hasilnya adalah 6. Data yang ke-6 itu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada di 7. Jadi Q3-nya itu 7. Maka Q1, Q2, dan Q3 dari pertanyaan tersebut adalah
Q1-nya 4, Q2-nya 5, dan yang terakhir Q3-nya 7. Selesai. Baik, untuk yang kedua itu ada data kelompok. Jadi rumus data kelompok itu berbeda dengan data tunggal, yang mana rumusnya itu ada Q1 sama dengan TBI dalam kurung I per 4N dikurang F kumulatif per frekuensi I dikali panjang kelas interval. Keterangannya, Q1 itu nilai kuartil, I-nya itu kuartil 1, 2, atau 3. Untuk TB itu adalah tepi atau batas bawah, dan M itu adalah banyaknya data. Kemudian FK itu adalah frekuensi kumulatif, FI itu adalah frekuensi kelas kuartil, dan yang terakhir itu P adalah panjang kelas interval. Kita langsung saja ke contoh soal dari data kelompok. Baik, bagaimana di sini kita mencari Q1, Q2, dan Q3-nya? Maka seperti yang ada di rumus tadi, kita harus mencari frekuensi kumulatifnya terlebih dahulu. Maka kita bisa menulis frekuensi kumulatifnya di sini. Dibikin kotak lagi. Untuk frekuensi kumulatif yang pertama itu ada 6. Nah, kemudian yang kedua 6 ditambah 4 itu 10. 10 ditambah 9, 19. 19 ditambah 14 itu 33. 33 ditambah 10, 43. 43 ditambah 2, 45. 45 ditambah 5, 50. Maka sudah kita dapat frekuensi kumulatifnya. Selanjutnya kita mencari Q1, letak Q1 terlebih dahulu dengan rumus 1/4 kali N. 1/4 N-nya tadi sudah kita ketahui frekuensi seluruhnya itu ada 50. Maka hasilnya itu 12,5. Sekarang di sini kita sudah mendapati letak dari kuartil ke-1. Kuartil ke-1 itu ada di frekuensi kumulatif 12,5. Maka di mana kita mencari 12,5? 12,5 itu ada di angka 19. Karena kalau di 10 itu kurang. Jadi dia di 19. Artinya di sini kita menjadikan ini sebagai Q1-nya. Dan untuk yang kedua itu kita mencari TB. TB1. TB tadi adalah tepi atau batas bawah. Tepi atau batas bawah nilai dari Q1 itu ada 43. Maka kita tulis 43, kemudian dikurangi 0,5. Hasilnya 42,5. Kemudian yang kedua kita mencari FK-nya. FK dari Q1. Maka di sini kita mendapati FK dari Q1 itu ada 6 ditambah 4. Atau bisa langsung kita ke frekuensi kumulatif 10. Dia yang tidak melewati dari Q1 itu 10. Frekuensi kumulatifnya 10. Kemudian kita lanjut mencari frekuensi Q1. Nah, untuk frekuensi Q1 itu kita bisa melihat di data yang ke sini. Itu ada 9. Dan yang terakhir kita mencari panjang kelas. Panjang kelas itu bisa kita lihat dari 37 dikurang 31. Berapa? 6. Jadi panjangnya adalah 6. Maka di sini kita sudah menemukan TB-nya, frekuensi kumulatif Q1, frekuensi Q1, dan panjang intervalnya. Langsung kita masuk ke dalam rumus untuk mencari Q1-nya. Tadi itu sudah diketahui semua, maka langsung saja kita masuk ke dalam rumus untuk mencari Q1.
Di sini Q1 TBI-nya tadi ada 42,5 ditambah I-nya itu 1 karena dia Q1 4, kemudian N-nya itu 50. Frekuensi kumulatifnya itu 10 dibagi frekuensi Q1-nya 9, panjang intervalnya itu adalah 6. Hasil 42,5 ditambah 2,5 bagi 9 kali 6. Untuk mempermudah hitungan, maka di sini kita bagikan 9 dan 6 ini dengan 3. Jadi 6 dibagi 3 itu 2, 9 dibagi 3, 3. Maka dapat kita hasilkan 42,5 ditambah 5 bagi 3. 42,5 ditambah 1,67. Hasil akhirnya Q1-nya sama dengan 44. Itu 42,5 ditambah 1,67. Jadi 44,17. Ini hasil dari Q1-nya. Dan untuk mencari Q2 serta Q3 itu sama saja contohnya, sama saja jalannya, hanya dibedakan itu peletakan I-nya. Kalau dia Q1 maka I-nya 1, kalau dia Q2 itu I-nya 2, kalau dia Q3 I-nya 3. Baiklah teman-teman, itulah tadi penjelasan saya mengenai kuartil data tunggal dan juga data kelompok. Apabila ada yang tidak dipahami atau ada yang ingin ditanyakan, saya persilakan untuk teman-teman chat di grup WhatsApp Pembelajaran Matematika. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.